Assalamualaikum, selamat datang di channel Camai Studio. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Terima kasih kepada teman-teman yang setia selalu mendengarkan cerita horor atau mistis, cerita-cerita pendek dari channel Camai Studio. Mimin doakan hidupnya sukses, sehat, dan lancar rezekinya. Untuk cerita kali ini berjudul Hantu Penunggu Kebun Pisang. Mari kita mulai ceritanya. Kejadian ini terjadi pada tahun 1997 yang terjadi kepada tetanggaku sendiri, yaitu Pak Wiryo. Di sebuah desa yang masih masuk ke wilayah Banten dan terletak jauh di sebelah selatan kota Serang, di lereng bukit yang tak jauh dari bendungan atau waduk Pamarayan. Tinggallah seorang bapak yang kesehariannya berprofesi sebagai petani. Sebut saja namanya Pak Wiryo. Selain memiliki beberapa petak sawah, Pak Wiryo juga memiliki kebun yang cukup luas tak jauh di belakang rumahnya. Beraneka ragam tanaman buah ditanam di kebun petani ini. Antara lain durian, kecapi, tangkil, pisang, dan beberapa pohon buah-buahan lainnya. Namun pada tahun itu, kebunnya didominasi oleh tanaman pisang yang memang kala itu selain memiliki harga jual yang cukup stabil, pisang juga selalu berbuah tanpa mengenal musim. Pada suatu hari, tibalah waktunya Pak Wiryo memanen tanaman pisangnya. Pak Wiryo telah menyiapkan segala keperluan peralatan wajibnya, seperti golok, cangkul, dan gerobak untuk mengangkut hasil kebunnya itu. Mulailah Pak Wiryo berangkat ke kebunnya setelah sholat zuhur. Beberapa jam pun berlalu. Pak Wiryo yang kala itu hanya seorang diri dengan sigap memanen hasil kebunnya. Walaupun kebunnya terbilang cukup luas, namun bagi Pak Wiryo hal itu bukanlah sebuah kendala. Karena baginya pekerjaan yang dilakukannya itu sudah terbiasa ia lakukan sejak masa muda dulu. Tak terasa, waktu bergulir dengan cepat. Waktu asar pun berlalu, hingga tak terasa hampir mendekati waktu maghrib. Kala itu, Pak Wiryo hanya tinggal menyelesaikan untuk memanen satu baris tanaman pisangnya lagi. Sempat terfikir olehnya untuk menghentikan aktivitasnya itu pada sore hari, dan akan meneruskan sisanya besok, karena hari itu sudah mulai agak gelap. Namun, kala itu setelah ia termenung sebentar, Pak Wiryo memutuskan untuk meneruskan pekerjaannya. Mungkin karena tinggal beberapa pohon lagi, jadi nggak sampai 15 menit pun bisa ia selesaikan dengan yakin, pikirnya. Akhirnya Pak Wiryo meneruskan pekerjaannya dengan tergesa-gesa, berharap hari itu semuanya tuntas, sudah memanen semua pisang di kebunnya. 1, 2, 3 pohon pisang pun langsung ambruk dengan sekali tebas oleh golok tajamnya Pak Wiryo. Setelah itu, buah pisang segera dinaikkan ke gerobak. Namun, pada saat hendak menebas beberapa pohon lagi, di sini mulai terjadi keanehan. Saat Pak Wiryo mengayunkan goloknya untuk menebas pohon pisang yang sepantasnya sekali tebas pun bisa rubuh, kali ini, tiba-tiba saja goloknya malah mental dan tidak mempan saat mengenai batang pohon pisangnya. Kejadian ini membuat Pak Wiryo kebingungan. Dia cukup sigap dan terkejut dengan keanehan yang terjadi. Dengan pandangan yang tak berkedip, Pak Wiryo mencoba mengarahkan lagi goloknya ke batang pohon pisang tadi. Namun, lagi-lagi goloknya mental kembali. Jangankan memotong, tergores pun tidak. Seakan-akan Pak Wiryo kala itu memukul bola karet. Semakin dia menambah tenaganya, semakin kencang pula senjatanya itu memantul kembali. Pada momen yang serba aneh itu, Pak Wiryo semakin kebingungan dan bergumam dalam hatinya, "Loh, ada apa gerangan? Pohon-pohon yang lain sudah puluhan ditebas nggak ada masalah. Kok yang ini tidak bisa saya tebang?" Namun Pak Wiryo belum kepikiran ada sesuatu pada pohon pisangnya itu. Sekali lagi dengan sekuat tenaga, Pak Wiryo mencoba menebas pohon pisang tadi dengan goloknya. Namun lagi-lagi goloknya kembali terpental. Tapi kali ini dibarengi dengan suara cekikikan
hihihihihihi, seperti orang yang merasa kegelian, namun terdengar samar-samar. Pak Wiryo yang kala itu antara mendengar dan tidak dengar suara itu langsung celingukan kiri kanan, seperti mendengar sesuatu. Sedikit meremang, juga bulu kuduknya merinding. Namun karena kala itu dia sedang fokus untuk menebang pohon pisang yang membuatnya kesal, dia tak ambil pusing. Untuk yang terakhir kalinya, dengan sekuat tenaga dia mengayunkan goloknya ke pohon pisang yang aneh tadi. Buk! Namun seakan-akan ada tenaga 2 kali lipat besarnya dari tenaga Pak Wiryo saat goloknya yang diayunkannya mengenai pohon pisang tersebut, hingga membuat golok yang berada di tangannya kali itu terpental, dan bahkan membuat Pak Wiryo sendiri menjadi limbung dan terpelanting jatuh ke tanah. Dengan posisi terduduk, Pak Wiryo memegangi keningnya yang kini benjol karena terbentur batu saat jatuh tadi. Pandangannya pun menjadi sedikit buram. Namun belum juga Pak Wiryo bisa berdiri dari posisi duduknya itu, tiba-tiba samar-samar dia melihat sebuah sosok yang keluar dari batang pohon pisangnya itu. Walaupun kondisinya cukup gelap dan kepalanya masih terasa pening kala itu, namun Pak Wiryo masih dapat melihat dengan jelas makhluk yang ada di hadapannya. Sesosok wanita bergaun putih dengan rambut yang sangat panjang, menjuntai ke bawah menutupi hampir seluruh wajahnya, melayang pelan-pelan menghampiri dirinya dan membuat Pak Wiryo tersurut ke belakang beberapa kali hingga akhirnya tubuhnya kaku dan tak bisa bergerak. Dalam keadaan kaku itu, Pak Wiryo berusaha tetap tenang, namun makhluk itu malah tertawa melengking sambil terus mendekati Pak Wiryo yang kala itu tubuhnya seakan-akan terpaku ke tanah. Dengan jarak yang sudah sangat dekat, nampaklah makhluk itu dengan jelas. Wajahnya pucat pasi dan sebagian tertutup oleh rambutnya yang panjang. Tampak urat yang berwarna kehijauan bermunculan di hampir keseluruhan dari wajah makhluk itu. Kala itu Pak Wiryo benar-benar ketakutan. Namun makhluk itu tak juga pergi. Sosok itu malah terus mendekat hingga pada titik temu yang paling dekat, makhluk itu membungkuk mendekatkan wajahnya ke arah wajah Pak Wiryo. Kala itu detak jantung Pak Wiryo berdegup sangat kencang, dan pada saat makhluk itu membungkuk hingga wajahnya berjarak kurang lebih 1 jengkal dari wajah Pak Wiryo, nampaklah dengan jelas wajah mengerikan makhluk itu. Rupanya yang tadi dikira urat warna kehijauan wajah itu ternyata bukan urat wajah, melainkan wajah si makhluk itu yang retak-retak hingga seperti cermin yang pecah dan ditempel-tempelkan kembali menjadi satu. Dan yang tak kalah seramnya lagi, rongga mata makhluk itu hitam berlubang tanpa ada bola mata. Lengkaplah sudah penderitaan Pak Wiryo di kebunnya. Tidak berapa lama kemudian, pandangan mata Pak Wiryo memudar dan akhirnya tidak sadarkan diri. Sementara keluarga di rumah menunggu dengan gelisah karena Pak Wiryo ini sebelumnya tak pernah pulang dari sawah atau kebunnya sampai selarut malam itu. Akhirnya dengan dibantu beberapa tetangga dekat, mereka mulai mencari keberadaan Pak Wiryo ke kebunnya. Dan tak lama kemudian Pak Wiryo pun ditemukan dalam keadaan tergeletak lemas, tak sadarkan diri, tidak jauh dari pohon pisangnya tadi. Singkat cerita, setelah kejadian tersebut, Pak Wiryo sempat sakit kurang lebih 1 minggu, mungkin karena shock, tapi tidak lama kemudian berangsur membaik. Dan sejak kejadian itu, Pak Wiryo kapok dan tidak lagi-lagi memanen hasil tanamannya sampai melebihi waktu yang sepantasnya. Selesai sudah ceritanya. Pelajaran yang kita ambil dari cerita ini, kalau sudah waktu masuk maghrib, usahakan kita berhenti, karena itu tempat pergantiannya alam antara kita dan makhluk yang tak kasat mata. Terima kasih kepada para pendengar setia yang selalu menemani sampai selesai, dan yang baru bergabung jangan lupa di like, subscribe, dan share. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.